sebutkan barusan ya. Kemudian tips kelima ya, di sini kalian juga bisa mengatur keseimbangan antara meningkatkan nafsu makan dan pemberian pakan yang bergizi ya. Pemberian pakan yang bergizi di sini adalah yang berprotein tinggi, ingat ya, dan menjaga tidak terbuang percuma. Nah, di sini nafsu makan ayam harus ditingkatkan terus ya. Nah, kemudian caranya dengan welcome back everybody. Bangun pagi, belum mandi, belum gosok gigi, langsung ngopi. Gigi kuning, mata merah, punduk hinyai, gak masalah. Yang penting visi dan misi menjadi proboto tetap tercapai. What's up boy? Apa kabar sahabat penghobi? Seperti biasa saya doakan sahabat agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang melimpah ruah olehnya. Amin ya robbal alamin. Oke, seperti biasa kita akan kupas tuntas tentang dunia perayaman. Oke, nah di sini ada sahabat penghobi yang mengajukan pertanyaan ya. Dan ini pertanyaannya bisa dilihat sendiri oleh para sahabat. Nah, ada Mas Joni ya. Mas Joni ini memberikan pertanyaan, ayam saya ini kecil tapi lincah. Apakah bisa tumbuh besar ya dan tinggi? Nah, oke. Karena ini belum ada ya, sekalian saya akan angkat pertanyaan Mas Joni menjadi sebuah judul. Oke ya, cara perawatan ayam Bangkok ya supaya agar tumbuh besar ya, yang besar itu kan enak ya. Di sini saya akan memberikan tips, saran ataupun cara perawatan ayam supaya bisa tumbuh kembang ataupun tumbuh besar mencapai ukuran yang maksimal ya. Tapi di sini sebetulnya tidak terlalu sulit loh untuk mencapai ukuran yang besar ya. Hanya perlu kesabaran, ulet, dan perawatan ayam sejak dini atau sejak dari anakan ya. Nah, di sini untuk pertumbuhan yang maksimal, cara rawatan ayam mencakup perawatan sejak anakan ya ataupun sejak dini. Nah, di sini peran penting pemberian pakan vitamin, kalsium ya, serta pengkondisian atau mengkondisikan agar makanan tidak terbuang percuma. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips supaya pertumbuhan ayam Bangkok Anda menjadi besar ataupun optimal, maksimal ya pertumbuhannya. Oke, untuk tips yang pertama kita langsung saja. Untuk tips yang pertama, indukannya harus setidaknya satu tingkat di bawah ukuran. Misalkan ingin mendapatkan ukuran 6 ya, maka indukannya harus minimal berukuran 5 ya. Dan untuk mendapatkan ukuran 6, maka indukan minimal berukuran 5. Jadi artinya dengan cara merawat ayam Bangkok intensif umumnya diperoleh ukuran turunan ayam Bangkok satu tingkat lebih besar dari indukan dan pacekannya. Jadi di sini jika indukannya ukuran 5, maka anakannya bisa naik satu tingkat ya, jadi 6. Nah, kemudian itu untuk tips pertama. Lanjut ke tips kedua ya. Nah, di sini kita bisa mencuri star ya. Nah, mencuri starnya seperti apa? Jadi, mencuri star di sini adalah semasa anak ayam masih kecil ya atau sejak dini, sekitar umur 0 sampai 3 minggu. Pertumbuhan ayam harus dimaksimalkan ya ataupun dipres ya, prioritaskan. Nah, perawatan ayam Bangkok usia dini ini haruslah sangat insentif ya agar cepat besar. Nah, di sini cara mencuri starnya itu ya. Nah, dan tidak boleh sakit. Ingat ya, jangan sakit. Jika ayam kecil sakit, walaupun sudah sembuh diobati, tetap saja ya diperlukan waktu 1 minggu kurang lebih ya untuk masa pemulihannya. Masa sakit pemulihan ini akan mengurangi jatah masa pertumbuhan ayam. Mungkin kalian juga tahu ya, pada umumnya terbatas ya hingga 5,5 bulan. Caranya mudah saja ya, cukup dirawat di dalam kotak kardus ataupun box ya. Kalau di kita itu suka pakai kardus atau box, seperti kita ngebok anak ayam pada umumnya ya. Nah, di sanalah kita harus betul-betul mengoptimalkan pertumbuhan ayam Bangkok pada usia 3 minggu tersebut.
Oke, lanjut kita ke tips ketiga. Untuk tips ketiga, pemberian pakan pur ya ataupun layar. Di sini kalian usahakan pemberiannya itu murni ya, tidak dicampur dah. Nah, di sini kalian juga boleh menambahkan vitamin setidaknya sampai umur 2 bulanan lah. Atau pada waktu saat bulu ayam di punggung dan leher itu udah mulai rontok dan bulu rawis pejantan udah mulai pada muncul tuh. Bisa aja ya kita siasati ya supaya agak lebih hemat ya. Nah, setelah umur 2 bulan boleh dicampur dengan dedak katul ya ataupun dengan nasi dengan perbandingan 4:1 ya, disajikan dengan kondisi pakan basah ya. Atau kalian juga bisa ya membuat pakan sendiri yang bergizi, referensi dari yang lain ya, seperti dari ampas, ampas teri ya, katul dan lain-lainnya. Oke, lanjut ke tips keempat. Nah, di sini tunjanglah pertumbuhan ayam melalui pertumbuhan tulang. Nah, di sini sangat penting ya untuk pertumbuhan tulang ini. Perawatan ayam Bangkok itu tidak hanya membesarkan dagingnya saja. Kalau kalian hanya ingin besar dagingnya saja, kalian beli ayam potong ataupun ayam sayur ya. Nah, jadi di sini karena badan yang besar oleh daging akan menyusut kembali saat memasuki masa latihan dan abar. Caranya seperti apa? Nah, di sini dengan memberikan bahan makanan berkalsium tinggi ya, ataupun langsung dengan memberikan kita seperti pil kalek ya. Kalian pasti tahu ya itu pil kalek itu pil kalsium yang ada di Polti ataupun di toko pakan. Ataupun kalian boleh menggunakan cara lain ya. Ada referensi dari temannya, itu hanya sebagai contoh ya. Contohnya itu kalek yang saya sebutkan barusan ya. Kemudian tips kelima ya, di sini kalian juga bisa mengatur keseimbangan antara meningkatkan nafsu makan dan pemberian pakan yang bergizi ya. Pemberian pakan yang bergizi di sini adalah yang berprotein tinggi, ingat ya, dan menjaga tidak terbuang percuma. Nah, di sini nafsu makan ayam harus ditingkatkan terus ya. Nah, kemudian caranya dengan pemberian vitamin ya, ataupun multivitamin untuk ayam Anda ataupun ayam penghobi yang pada saat mengkondisikan anak-anak ayam atau mengatur waktu pemberian pakan sehingga mereka saling berebut mendapatkan makanan. Nah, di sini jika nafsu makan sudah tinggi, maka berikan makanan yang bergizi seperti pur ya. Kemudian makanan buatan sendiri yang mengandung protein yang tinggi ya. Mungkin para sahabat udah pada tahu ya, pakan yang berprotein yang tinggi itu yang seperti apa. Oke, nah di sini juga untuk makanan harus dijaga agar tidak terbuang percuma. Nah, di sini caranya kalian bisa potong dan buang sebagian bulu ayam. Trik yang suka digunakan botoh lawas ya. Ini dengan kita memotong atau membuang sebagian bulu leher ayam ya ataupun bulu ekor tuh. Bulu ayam kan itu pada umumnya banyak menyedot makanan tuh untuk pertumbuhan bulu sehingga berkurang jatah untuk badan dan tulang. Nah, sehingga di sini kita pada saat ayam berusia 3 minggu ujung sayapnya kita potong ya, agar tidak tumbuh panjang. Kemudian jika ekor sudah tampak panjang, kalian juga bisa dipotong tuh ekornya supaya pendek ya. Ayam pada saat usia 2 bulan atau sejak bulu punggung dan leher rontok, maka bulu punggungnya dicabut semua tuh ya. Ya kalau nggak tega ya nggak usah ya, cuman sedikit gunting-gunting aja tuh. Termasuk sebagian leher dan bagian pangkal paha dan bahu. Pembuangan sebagian bulu ayam ini bertujuan untuk mempertebal kulit-kulit di bagian yang telah dicabuti tersebut sehingga lebih tebal dan kebal ya. Oke, tapi untuk pencabutan bulu ini kita lihat situasi kondisi ya. Jika pada musim hujan, alangkah baiknya pencabutan bulu ini tidak dilakukan ya, karena untuk melindungi atau menghangatkan tubuh si ayam itu sendiri ya. Jadi untuk pencabutan ataupun pemotongan bulu ini dilakukan saat musim panas ya. Nah, di sini cara merawat ayam Bangkok dengan pencabutan bulu ini didasarkan pengamatan ayam mabung pada usia 1,5 tahun.
kita bisa lihat di sana ya, ayam yang setelah mabung, ukuran badan suka tambah besar dan tulangnya tambah keras dan kuat. Oke, itu dia untuk pembahasan kita kali ini ya. Oke, untuk Mas Joni, semoga dengan adanya video ini bisa buat referensi buat si Masnya sendiri ataupun yang lain ya. Oke, sampai di sini saya rasa udah cukup. Salam satu hobi. What's up boy?